Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Pada kali ini kembali bertemu dengan Bapak mata kuliah Pendidikan Pancasila materi Demokrasi Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Salam serta selawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai revolusioner sejati yang telah mampu mengantarkan manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah. Pada kesempatan ini, kalau kita berbicara masalah demokrasi Indonesia, tentu kita harus mengetahui bahwa demokrasi Indonesia adalah pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Sehingga demokrasi ini pula selalu memberikan posisi penting bagi rakyat, kendati secara operasional mengimplikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sekedar untuk menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini. Yang kedua adalah kita akan membicarakan berkaitan dengan bagaimana sih demokrasi Indonesia itu memberikan penjelasan yang sangat penting terhadap dasar berdemokrasi dan hakikat berdemokrasi. Seperti kita ketahui, dasar berdemokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan, artinya kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat. Sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain. Hakikat demokrasi, tentu hal ini memiliki arti yang sangat implikatif, bahwa kebebasan hakikat ini ketika kita menyampaikan pendapat di muka umum, bahkan dalam berorganisasi pun memiliki kebebasan dalam hakikat demokrasi. Sehingga hal ini menjadi sangat penting bahwa kederajaan hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama di depan hukum, keterbukaan dan langkah-langkah pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui oleh rakyat, atau dikenal dengan transparansi dan memiliki keadilan dan etika tinggi dalam norma kehidupan bermasyarakat. Tentu hal inilah yang kemudian kita harus junjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah bagaimana kita berbicara terkait dengan makna demokrasi dan prinsipnya. Makna demokrasi yaitu berasal dari dua kata. Dalam bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan.
sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Makna ini memberikan arti yang sangat mendalam bahwa penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, yang lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Oleh karenanya, makna ini memberikan arti yang sangat kuat bahwa pemerintahan itu berada di tangan rakyat, karena kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Yang kedua adalah kita bicara terkait dengan prinsip dalam berdemokrasi. Menurut Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarto dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yang pertama, dia memberikan gambaran bahwa dalam prinsip berdemokrasi harus menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua adalah menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Itulah dasar-dasar prinsip dalam berdemokrasi menurut Henry B. Mayo. Selanjutnya yaitu kita akan berbicarakan terkait dengan bagaimana demokrasi yang ada di Indonesia. Tentu dalam hal ini, ketika kita berbicara masalah demokrasi yang ada di Indonesia, maka ada 3 poin yang harus kita ketahui secara mendasar. Yang pertama adalah penerapan demokrasi itu harus berdasarkan musyawarah dan mufakat. Yang kedua adalah kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga adalah taat terhadap hukum. Musyawarah dan mufakat, hal ini mengandung makna bahwa sesuai dengan sila keempat yang mengatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini mengidentifikasi bahwa hakikat dasar manusia sebagai makhluk sosial atau jon politikon tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan aturan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari serangkaian hubungan sosial. Tentu dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan-kebijakan di lembaga penyelenggara negara atau lembaga-lembaga lain, instansi pemerintahan yang lain, tentu harus berdasarkan musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan kesimpulan yang secara merata dan berkeadilan. Yang kedua adalah dapat kita ketahui berkaitan dengan kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat, tentu hal ini sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 sudah dijelaskan secara terperinci.
yang sebagian besarnya adalah setiap orang itu berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya, serta memiliki kelakuan yang sama terhadap semua penyelenggara negara. Tentu hal ini menjadi hak-hak dasar manusia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi di negara Indonesia. Tidak ada orang kaya dan tidak ada orang miskin. Semua memiliki hak yang sama dan kedudukan yang sama di negara ini. Yang ketiga adalah taat terhadap hukum. Taat terhadap hukum ini tentu kita ketahui bahwa semua manusia, semua orang memiliki perlindungan yang sama di hadapan hukum atau yang namanya equality before the law. Kita itu mempunyai kedudukan dan kepastian hukum yang berdasar kepada aturan-aturan normatif dan formil yang berkaitan dengan hukum. Bahwa tidak ada yang membedakan individu yang satu dengan individu yang lain yang bisa lolos dari jeratan hukum. Maka semua orang, semua manusia harus wajib dan taat terhadap hukum. Tentu hal ini menjadi bagian yang sangat penting dalam tata demokrasi Indonesia. Selanjutnya adalah kita membicarakan terkait dengan bagaimana penerapan pendidikan demokrasi. Penerapan pendidikan demokrasi di Indonesia menjadi bagian yang sangat penting pula dalam mendukung berjalannya laju demokrasi. Karena tanpa tidak didukung oleh pendidikan demokrasi, negara ini menjadi negara yang amburadul karena tidak memiliki aturan-aturan dan pendidikan dasar demokrasi. Hal ini dapat kita beri contoh bahwa pendidikan demokrasi yang diterapkan oleh dosen dan mahasiswa, guru dan siswa, pemerintah dan masyarakat umum. Ketika kita mengetahui bahwa penerapan pendidikan demokrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dapat dipahami sebagai adanya sikap saling bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengurangi keegoisan antara dosen dan mahasiswa tersebut dalam proses belajar mengajar di pendidikan tinggi. Demi tercapainya kepentingan bersama, yakni tercapainya transfer of knowledge dan nilai-nilai kebaikan serta terciptanya kehidupan komunitas akademik yang baik. Begitu pula dengan guru dan siswa. Guru dan siswa dalam proses pendidikan demokrasi tentu harus memberikan dan menjamin terwujudnya kebebasan bertanggung jawab, serta kebebasan tersebut untuk menghormati dan memahami kebebasan di antara guru dan siswa dengan batasan-batasan tertentu sebagai hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini memberikan pembuktian bahwa ketika kita berada di ruang lingkup sekolah, tentu sebagai guru misalnya, kita harus memberikan edukasi, memberikan penerapan keilmuan, transfer of knowledge, keilmuan kita terhadap siswa itu dengan menjamin hak dan kewajiban yang sama di sekolah. Selanjutnya adalah pemerintah dan masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita merujuk pada salah satu nilai dasar kemanusiaan, ya,
hal ini perlu dipertimbangkan bahwa pemerintah dan masyarakat umum perlu mengedepankan pemikiran yang bersifatnya objektif terhadap menjamin kedaulatan negara dan menjalankan sistem pemerintahan di negara ini. Sehingga dengan sendirinya tidak ada yang memaksakan kehendak dan tidak ada yang dipaksakan, serta mampu dihargai bagaimana perbedaan pendapat-pendapat yang timbul dari masyarakat itu sendiri yang masuk di pemerintahan. Selanjutnya adalah kita membicarakan berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tentu ada 3 pelaksanaan demokrasi yang harus kita pahami secara bersama. Yang pertama adalah demokrasi liberal, yang kedua adalah demokrasi terpimpin, dan yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal dalam pelaksanaannya memberikan penjelasan bahwa ini adalah demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada saat itu pula, konstitusi yang berlaku adalah UUDS 1950. Berdasarkan UUDS 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet dan menterinya diajukan oleh parlemen DPR dan bertanggung jawab kepada parlemen DPR. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi ini dapat kita ketahui bahwa tata kelola demokrasinya, seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS nomor 8 tahun 1965. Demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuasaan nasional. Yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasionalisasi nasional Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi ini memberikan jaminan bahwa demokrasi merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita membicarakan terkait dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia tentu memiliki beberapa fase atau beberapa periode perjalanan panjang demokrasi yang ada di Indonesia. Hal ini memberikan pembuktian dan memberikan penjelasan
bahwa dari periode 1945 sampai dengan 1959 kita melewati masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai politik. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberikan peluang untuk dominasi partai politik di DPR. Periode yang kedua adalah pada tahun 1959 sampai 1965. Pada periode ini, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah periode 1966 sampai dengan 1998. Masa demokrasi ini adalah masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan ketetapan MPR. Dan yang ketiga adalah periode 1966 sampai dengan 1998. Demokrasi ini adalah demokrasi yang menonjolkan sistem presidensil. Yang keempat adalah periode 1999 sampai dengan sekarang. Masa demokrasi ini adalah demokrasi era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga menampilkan persamaan kedudukan dan esensi yang sama terhadap penyelenggaraan negara, kehidupan, perkembangan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya ada. Terima kasih. Sekian materi dari Bapak. Bapak tutup dan kembali bertemu minggu depan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.